Konnichiwa, mantap jiwa. Samto di sini. Teman-teman, pernah kepikiran gak sih, gimana caranya bikin belajar di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB jadi lebih canggih dan seru? Nah, jawabannya mungkin ada di teknologi yang lagi naik daun banget, yaitu Deep Learning. Mungkin kedengerannya ribet ya, kayak matematika susah gitu, wokok. Tapi tenang aja, Deep Learning ini sebenarnya bisa jadi cheat code buat kita semua, para siswa dan guru DPIB, untuk memahami konsep-konsep rumit jadi lebih gampang. Bayangin aja, kita bisa bikin desain bangunan yang lebih keren, lebih cepet, dan lebih akurat pakai bantuan AI. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, tapi kenyataan yang bisa kita terapkan langsung di kelas. Di jurusan DPIB, kita kan belajar banyak hal, mulai dari gambar teknik, desain arsitektur, sampai ngitung kekuatan struktur. Nah, Deep Learning ini bisa bantu di semua aspek itu. Misalnya, AI bisa bantu kita mengenali jenis-jenis material bangunan dari foto, atau bahkan memprediksi biaya proyek secara otomatis. Keren banget kan? Ini artinya, proses belajar kita jadi lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan industri konstruksi modern yang makin digital. Jadi, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga langsung praktek dengan teknologi masa depan. Ini kesempatan emas buat kita, generasi muda, untuk jadi yang terdepan dalam inovasi di bidang konstruksi. Nah, karena itu, di video kali ini, aku mau ngajak teman-teman semua buat battle sama materi yang kelihatannya susah ini. Aku akan bahas tuntas 5 cara praktis dan keren buat menerapkan Deep Learning di kelas DPIB. Kita akan kupas satu persatu, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling canggih, tapi dengan penjelasan yang gampang dimengerti pastinya. Siap untuk upgrade skill DPIB kalian ke level berikutnya? Yuk kita mulai petualangan belajar kita. 1C, let's go! Oke, cara pertama adalah pengenalan gambar dan objek. Ini basicnya, tapi dampaknya luar biasa loh. Kita bisa pakai salah satu model deep learning yang namanya Convolutional Neural Network, atau CNN. Anggap aja CNN ini kayak mata super canggih yang bisa kita latih. Caranya gimana? Kita kasih dia ribuan gambar, misalnya gambar berbagai jenis kayu, baja, beton, atau batu bata. Nah, setelah belajar, si AI ini bakal pinter banget. Cukup dengan foto, dia bisa langsung identifikasi, oh, ini kayu jati, atau ini baja ringan. Keren kan? Jadi kita nggak perlu lagi bingung-bingung bedain material, apalagi buat yang baru belajar. Selain material, kita juga bisa ngajarin AI ini buat ngenalin gaya arsitektur. Misalnya kita kasih lihat banyak gambar bangunan gaya minimalis, klasik, atau industrial. Nanti AI-nya bisa klasifikasiin sendiri, bahkan bisa kasih saran elemen desain yang cocok. Lebih canggih lagi, kita bisa pakai AI buat deteksi cacat struktur loh. Misalnya ada retakan kecil di dinding beton yang nggak kelihatan mata. Dengan kamera dan AI yang udah dilatih pakai gambar-gambar keretakan, kita bisa nemuin masalah itu lebih awal sebelum jadi bahaya. Ini bener-bener kayak punya asisten pribadi yang super teliti dan nggak pernah capek. Mantap, Bu. Sekarang kita masuk ke cara kedua yang lebih mind-blowing, yaitu generasi desain bangunan dengan GAN. Apa itu GAN? Namanya Generative Adversarial Network. Waduh, namanya susah lagi, wokoken. Gampangnya gini, GAN itu terdiri dari 2 AI yang saling battle. Satu AI namanya generator, tugasnya bikin desain baru, misalnya denah rumah. AI yang kedua namanya diskriminator, tugasnya menilai apakah desain dari generator itu bagus dan realistis, atau malah aneh. Mereka bakal terus bertarung sampai si generator jago banget bikin desain yang keren dan masuk akal. Hasilnya, kita bisa dapat ratusan ide desain baru dalam hitungan menit. Proses ini bisa jadi solusi banget buat kita yang suka mentok pas cari ide desain. Kita tinggal kasih beberapa parameter awal, misalnya rumah minimalis 2 lantai dengan 3 kamar tidur, terus biarin GAN yang bekerja. Nggak cuma itu, GAN juga bisa mengubah sketsa 2 dimensi kita, jadi model 3 dimensi secara otomatis. Bayangin, kita gambar denah simple di kertas, terus kita foto, dan whoosh, AI langsung mengubahnya jadi model 3 dimensi yang bisa kita putar-putar di komputer. Ini benar-benar mempercepat proses visualisasi desain kita. Jadi waktu kita bisa lebih fokus buat mikirin detail-detail penting lainnya, bukan habis buat modeling dari nol. Ini benar-benar game changer di dunia desain. Lanjut ke cara ketiga yang gak kalah penting, terutama buat urusan duit, yaitu prediksi kebutuhan material dan biaya proyek. Di sini, kita bisa pakai model deep learning yang namanya neural networks biasa.
Cara kerjanya mirip otak kita, tapi versi digital. Kita bisa ngasih makan AI ini dengan data-data dari proyek-proyek sebelumnya. Misalnya, data tentang luas bangunan, jumlah lantai, jenis material yang dipakai, dan total biayanya. Semakin banyak data yang kita kasih, AI-nya bakal semakin pinter. Dia akan belajar pola-pola tersembunyi dari data tersebut. Setelah AI-nya pinter, kita bisa coba tanya, AI, kalau aku mau bikin rumah tipe 45 dengan material bata merah, kira-kira butuh semen berapa sak, dan total biayanya berapa ya? Nah, si AI akan ngasih kita estimasi yang akurasinya tinggi banget berdasarkan data yang udah dia pelajari. Ini sangat membantu kita dalam membuat rencana anggaran biaya atau RAB yang realistis. Kita bisa menghindari kesalahan fatal kayak kekurangan material di tengah jalan, atau biaya yang bengkak. Selain itu, AI juga bisa bantu kita melakukan optimasi. Misalnya, dia bisa kasih beberapa pilihan kombinasi material yang paling efisien dari segi biaya, tapi tetap memenuhi standar kekuatan. Jadi, kita bisa merancang bangunan yang gak cuma bagus, tapi juga hemat. Oke, ini dia bagian yang super krusial buat negara kita yang rawan gempa. Analisis kestabilan struktur dengan deep learning. Ini mungkin kedengeran paling rumit, tapi juga paling keren. Dengan deep learning, kita bisa melatih model AI untuk memprediksi risiko keruntuhan sebuah bangunan. Caranya, AI-nya kita kasih data-data hasil simulasi struktur dari ribuan desain bangunan yang berbeda, lengkap dengan data tentang di titik mana aja bangunan itu mulai retak atau runtuh ketika kena beban tertentu. AI akan mempelajari hubungan kompleks antara desain struktur dengan titik-titik lemahnya. Hasilnya, saat kita punya desain baru, kita bisa tanya ke AI, menurutmu, bagian mana dari desain ini yang paling berisiko kalau ada gempa? AI akan menganalisis dan menunjukkannya ke kita. Ini jauh lebih cepat daripada melakukan simulasi manual yang butuh waktu berhari-hari. Lebih gila lagi, kita bisa melakukan simulasi respons bangunan terhadap gempa secara real-time. Kita bisa masukin data kekuatan gempa, dan AI akan memvisualisasikan gimana bangunan kita akan bergoyang, melentur, atau bahkan rusak. Ini membantu kita, sebagai desainer, untuk merancang struktur yang jauh lebih tahan gempa, dan memastikan keamanan penghuninya. Ini bukan cuma soal gambar, tapi soal nyawa. Nah, yang terakhir ini asik banget buat proses belajar kita sehari-hari. Chatbot untuk asistensi pembelajaran. Di sini kita pakai teknologi yang namanya Natural Language Processing atau NLP. Gampangnya, NLP ini yang bikin AI bisa ngerti bahasa manusia, kayak kita ngobrol biasa. Kita bisa bikin sebuah chatbot khusus DPIB. Chatbot ini kita isi dengan semua materi pelajaran, mulai dari buku teks, modul, sampai catatan guru. Jadi, dia kayak punya perpustakaan DPIB lengkap di dalam otaknya. Kapanpun kita punya pertanyaan, kita tinggal ketik aja di chatbot itu. Misalnya, kita lagi bingung pas ngerjain tugas gambar proyeksi. Daripada nunggu besok buat tanya guru, kita bisa langsung tanya ke chatbot. Jelaskan dong cara membuat gambar proyeksi Amerika, dan si chatbot akan langsung kasih penjelasan lengkap, bahkan mungkin sama contoh gambarnya. Atau pas lagi belajar tentang jenis-jenis pondasi, kita bisa tanya, apa bedanya pondasi cakar ayam sama pondasi tiang pancang? Chatbot ini bisa jadi teman belajar kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang siap jawab pertanyaan kapan aja. Ini ngebantu banget buat kita yang mungkin malu bertanya di kelas atau butuh penjelasan ulang di luar jam sekolah. Belajar jadi lebih personal dan fleksibel. Gimana teman-teman? Keren banget kan? 5 cara tadi? Dari yang tadinya cuma gambar manual, sekarang kita bisa dibantu sama AI yang super canggih. Ini bukti kalau teknologi itu bukan buat ditakuti, tapi buat dimanfaatkan. Aku tahu mungkin beberapa dari kalian mikir, waduh ribet banget kayaknya, harus ngoding ya. Tenang aja, kita nggak harus jadi ahli coding kok. Kita bisa mulai dari yang paling simple. Mungkin coba pakai aplikasi AI yang udah jadi buat deteksi objek, atau coba bikin chatbot sederhana pakai platform yang udah ada. Yang penting itu kemauan kita untuk mencoba dan belajar hal baru. Aku mau ngajak teman-teman siswa dan juga bapak atau ibu guru DPIB di seluruh Indonesia. Yuk kita coba terapkan salah satu aja dari metode tadi di kelas. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting kita mulai melangkah. Coba deh, bayangin serunya kelas kita, kalau ada asisten AI yang bisa bantu jawab pertanyaan, atau bisa lihat desain kita langsung jadi 3 dimensi secara otomatis. Pasti belajar jadi lebih mantap jiwa kan?
Jangan takut gagal, karena dari situlah kita belajar. Mari kita jadikan ruang kelas DPIB sebagai laboratorium inovasi, tempat kita bereksperimen dengan teknologi masa depan. Dengan menguasai skill seperti deep learning ini, kita, para siswa DPIB, nggak cuma siap kerja, tapi siap jadi pemimpin di industri konstruksi masa depan. Industri terus berubah, dan AI adalah kuncinya. Kalau kita bisa menguasainya dari sekarang, kita bakal punya nilai lebih yang luar biasa. Kita bisa membangun Indonesia dengan karya-karya yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien. Jadi, jangan berhenti belajar, teruslah penasaran, dan jangan lupa untuk selalu mantap jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bubye.